anggota Komisi 4 yang hadir. Saya perkenalkan satu persatu sebelum berlanjut ya, biar nggak lupa. Pertama, ini Bang Rudi dari NTB. Berdiri dong Bang. Oh, tahu semua. Ada tulisannya namanya. Lalu kemudian Pak Jarod dari PDIP dari Sumatera Utara, jangan lupa bukan dari Blitar loh, dari Sumatera Utara. Lalu kemudian ada Pak Edward Tanur dari NTT dari fraksi PKB, Pak Hanan Rozak dari Lampung dari fraksi Golkar. Lalu kemudian ada Pak Endro dari fraksi Gerindra dari Blitar. Lalu kemudian dari Jawa Timur ya, dari Blitar, Kediri, Tulungagung. Dapilnya sama kayak saya. Lalu kemudian ada Ibu Rizky Aprilia dari Sumatera Selatan. Hati-hati kalau sama orang Sumatera Selatan ya. Yang saya hormati Bupati Sidoarjo, Gus Bupati dan semua jajarannya. Yang saya hormati Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Badan Pangan Nasional Pak Ketut. Yang saya hormati Pak Purnomo, Direktur Human Capital Forum Bulog. Lalu kemudian ada Direktur Utama PT Garam, Direktur Keuangan Manajemen Risiko Pupuk Indonesia dan jajarannya semuanya. Lalu kemudian Pertanian, Ketahanan Pangan, senior saya Pak Zaini Taufik dan Bapak Ibu Pak Prof Dedi, Kepala BPSDMP Badan Kementerian Pertanian, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Syukur alhamdulillah siang yang panas ini kita bisa bersama-sama. Memang panas banget siang yang panas ini. Padahal ini masih pagi ya. Kita bisa bersama-sama dan tentu dalam kondisi yang baik. Kita akan melihat semua itu yang harus kita perlu pertanyakan. Apakah tingginya harga beras yang sekarang ada di lapangan, yang ada di daerah yang 14.000 ya, medium itu 14.000 yang terus-menerus naik, ini akan disertai juga oleh dinikmati juga oleh petani. Nah, apalagi ini tadi ada kabar dari Pak Purnomo bahwa akan ada importasi lagi 1 juta, dan itu di awal tahun. Ini sebenarnya tadi saya juga agak kaget kalau di awal tahun ini agak rentan loh sebenarnya, karena ini tidak hanya tahun politik, itu bulan-bulan politik juga. Di samping tentunya menjadi catatan bagi kita semuanya, Bulog ini tidak mampu, tadi saya sempat diskusi sama Pak Ketut, Bulog ini tidak mampu untuk menyerap harga yang ada di pasaran karena saking mahalnya. Petani tidak mau diserap oleh Bulog. Kalau misalnya solusinya adalah, ini belum punya solusi kita, jadi solusinya adalah dinaikkan HPP-nya, akan semakin tinggi inflasinya, sedangkan importasi menjadi salah satu jawaban. Meskipun terus terang saya tidak setuju sebenarnya, tetapi ayo kita cari formulasinya sehingga tidak harus kita tergantung oleh import gitu loh. Kita negara yang mestinya beras ini ya kita bisa lah mampu, atau kita punya local wisdom yang bisa kita kembangkan, karena tidak hanya beras sebenarnya ya. Untuk karbo ya, untuk kalori itu tidak hanya beras, tetapi kita sudah terlanjur, negara kita atau bangsa kita, warga kita ini ya namanya makan itu ya nasi. Sudah dari Sabang sampai Merauke, sampai yang Papua yang biasanya pakai sagu pun sekarang beras yang dicari. Mau menyerahkan berasnya atau menyerahkan gabahnya kepada Bulog karena harganya cuma 5.000. Berapa Pak? 9.950. Sedangkan yang kalau di lapangan mereka mesti banyak.
mesti lebih mahal lagi. Nah ini yang kemudian menjadi catatan yang kita harus perhatikan, karena rencana 1 juta ton ya, 1 juta ton itu di awal tahun 2024, di awal tahun 2024, padahal kita tahu 14 Februari itu kita pemilu. Nah ini yang sangat rentan, meskipun tidak ada hubungannya makan, pemilu makan juga tetap harus makan, tetapi harus ada komunikasi yang bijaksana. Menurut saya harus ada komunikasi yang bijaksana dari kita, dari negara, dari pemerintah kepada warga semuanya, supaya ini tidak kemudian jadi kisruh atau jadi keruh lah, jadi keruh. Bahwa kebutuhan warga untuk makan ini tetap harus dipenuhi, tetapi tidak bisa kemudian serta-merta lalu kemudian tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Saya pikir itu nanti kita tidak bisa berdiskusi, dan tentu masukan-masukan dari para anggota dan Bapak Ibu sekalian bisa memperkaya dan bisa mencari jalan keluar yang baik. Kalau saya lihat ini kan penuh ya, ini dari LN semua ini berarti ya, ini LN semua. Dan penyalurannya di Jawa Timur sudah 90%. Ini kinerja yang baik menurut saya apresiasi itu. Terima kasih. Begitu prolog atau prakata dari diskusi kita kali ini. Di titik equilibrium mungkin ya, bagaimana nggak inflasi, bagaimana kemudian pasar tenang, warga tenang, petani senang dan sebagainya. Kami ingin menyampaikan bahwa posisi hari ini petani semuanya bergembira karena harga gabah 7.000 ke atas semua. Bahkan beliau-beliau ini dengan gagahnya nyampaikan nggak pakai subsidi pun kami berani, beli non pun berani pupuknya. Jadi kemarin untuk 1.000 meter persegi saja dia dapat kurang lebih 8-9 juta, sedangkan untuk pupuknya hanya butuh 3 sak dan kurang lebih itu ya sekitar 900. Itu pun sudah lebih, non lebih lagi, jadi untungnya masih banyak hitungannya. Tetapi hal itu nanti implikasinya juga berat, seperti yang saya kaitkan Mbak Anggi tadi, bahwa kemungkinan harga di pasar beras jadi relatif lebih tinggi lagi. Yang ingin kami sampaikan, pertanyaan besarnya adalah seperti ini. Kalau serapan Bulog saja di Kancap Surabaya Utara 1 hanya 32% untuk mengambil produk beras dalam negeri, karena ketidakmampuan Bulog dengan harga di atas pasar dan warga enggan menerima itu. Pertanyaannya besarnya cuma satu, yang nampung beras itu siapa? Gabah itu siapa? Yang nampung gabah itu siapa? Berani beli angka 7.000 itu siapa? Saya takutnya kita hanya melihat di proses akhirnya saja. Di sisi lain, organ-organ yang lain, private sector yang lain ternyata ini mulai ganti atau perhatian kepada petani sedari awal. Ada PT yang bergerak di Alsintan dengan nama PT misalkan Koron misalkan, kemudian diterima oleh Wilmar misalkan. Saya tidak tahu cerita teknisnya, tapi bahwa kita tidak boleh bahas hanya di akhirnya saja, kemudian implikasinya di inflasi saja, tidak bisa. Negara nuntut untuk kita terbebas dari inflasi, tapi tidak memperhatikan dari awal. Termasuk alangkah baiknya misalkan subsidi dihapus, HIT ditata ulang, asuransi kepada petani ditata, sehingga dari awal perhatian itu ada dan semua bisa terserap dengan baik di pulau. Kalau kemudian kita hanya sepotong hari ini membahas bagaimana kemudian ini harga bisa stabil menuju pemilu, titik equilibrium terjadi, ya pasti kalah. Pertanyaannya besar yang tadi itu, siapa yang berani nampung gabah 7.500 itu?
sehingga membuat Bulog tidak laku lagi di mata masyarakat, kan itu. Pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh si X tadi misalnya, atau bahkan pertanyaan lebih besarnya adalah bahayanya si X ini kalau kita semua ketergantungan dan laku terlalu berketergantungan pada si X yang private sector, implikasinya ke depannya seperti apa, itu juga harus dipetakan. Yang jelas kami hanya ingin menyampaikan, Mbak Anggi beserta Komisi 4, saya harapkan titik equilibrium boleh agar nggak inflasi, nggak gejolak dan sebagainya, tetapi di sisi lain juga harus dipertimbangkan termasuk kehadiran pemerintah mulai dari awal, Pak. Dari dia kasih bibit, Pak, saya nggak nyebut merek deh, ini menakutkan nanti kalau nyebut, saya takutnya jadi agen promosi gitu ya. Tapi dia dari bibit masuk, kasih asuransi masuk, Alsintan masuk, panen langsung jelas, diambil dan sebagainya. Dan saya yakin ini ya mungkin nggak ada salahnya kalau kemudian BUMN, entah Bulog, entah siapapun belajar kepada orang lain walaupun itu private sector, kayaknya ya, mungkin saya salah, tetapi pelajarannya bahwa dia berani untuk ngambil 7.500 itu, sisi positifnya adalah satu, dia berani termasuk mensejahterakan warga, itu titik. Dan menurut saya Bulog harusnya lebih berani, karena institusi yang dimiliki negara bukan hanya mempertimbangkan langkah-langkah profitable, tetapi juga langkah untuk mensejahterakan warga. Sehingga saya Mbak Anggi hanya titip satu, kalau bisa subsidinya bukan sebelum lewat pupuk subsidi, tetapi pasca panennya sudah selesai. Jadi ada korporasi privat sektor ini yang tanda kutip nanti ini akan istilahnya mau menguasai pasar, ini bahaya ini. Karena ya saya lihat nih Bu Ketua, maka saya dapat laporan juga ini kayak hit and run. Jadi isunya 7.000 tapi pada saat di tempat lain Pak gak dibeli. Ini kan masalah Pak. Ini kan adu domba tanda kutip loh Pak. Ini bahaya nih. Jadi jangan sampai harga tadi 7.000 Pak, tapi tempat lain yang ini nggak dibeli hanya wilayah tertentu. Satu, yang kedua, kalau misalnya monopolinya terlalu besar, jangan sampai nanti Bulog kalah nih sama, ya katakanlah PT Wilmar lah, kita buka-bukaan aja, nggak usah takut-takut juga. PT Wilmar ini perlu ada pengawasan. Nah, kalau mungkin di Komisi 4 nanti kita panggil lah Wilmar ini di Komisi 4, seperti apa sebenarnya proses bisnisnya lah ya. Jangan sampai tadi itu ini sektor pangan Pak dikuasai oleh swasta sangat besar ini, ya khawatirnya tadi gitu, yang fokusnya untung Pak ya, ini bahaya. Yang ketiga, siapa namanya tahanan. Harusnya memang Pak kalau kita serius, memang harus ada subsidi di hilir Pak. Selanjutnya dengan pola penyertaan modal negara sebenarnya diberikan pada Bulog Pak ya, Pak Direktur SDM ya, itu bisa sebenarnya penugasan khusus untuk Bulog, bagaimana bisa memberikan menambah kekurangan tadi kan harga di pasaran tadi, jadi 6.000 misalnya tadi gak banyak, itu 1.000 dari subsidi, dan itu bisa sebenarnya Pak. Kebetulan saya Pak Purnomo, saya anggota Banggar Pak. Sebenarnya bisa Pak, masa kita berani kasih subsidi kereta api cepat Jakarta 20 triliun kekurangannya, masa untuk pangan saja kita nggak berani, gimana ceritanya Pak? Jadi saya kira itu jadi masukan, dan kita juga nanti akan bicarakan di Komisi 4 Pak, supaya ini ada juga kesejahteraan bagi petani kita Pak ya. 9.950 10.000 berarti ya, 10.000 ya, tapi harga di pasar itu bisa di atas 14.000 yang medium. Ini kan persoalan-persoalan yang sifatnya parsial Pak. Tadi Pak Bupati sudah sampaikan sama Pak Andi dan Pak Hanan, kalau ini urusannya itu harus menyeluruh holistik Pak, dari hulu sampai dengan hilir. Mulai tadi dari pembibitannya, bibitnya gimana? Pertanyaannya, ini ada Kementerian Pertanian juga ya Prof. Teddy ya, apakah bibit itu kita sendiri yang produksi? Jangan-jangan bibit juga dari luar Pak, impor ya, kartel lagi yang bermain. Pupuknya bagaimana? Jangan-jangan yang menguasai juga kartel ya, bibit pupuk, alsintanya oke, irigasinya bagaimana, inovasinya seperti apa, kita mulai dari situ. Selalu saja seperti ini ya, ini data tidak valid. Ini ada Kementerian Pertanian supaya bisa jawab juga ini.
Buktinya di sini tidak ada beras dari petani kita yang di sini, semuanya impor nih. Nggak ada satu butir pun dari hasil petani dari Sidoarjo, nggak ada. Artinya Bulog tidak bisa menyerap. Ya. Yang bisa menyerap katanya di kartel. Pertanyaan saya ini, bisa tidak tadi usulnya Pak Bupati itu kemudian kita pikirkan, kita eksekusi? Apa itu? Subsidi harga, supaya ada jaminan bahwa petani itu ketika menanam padi itu tidak rugi. Tadi misalkan harganya HPP-nya berapa tadi? 5.000 ya Pak ya, Abah. Tapi petani kan maunya di atas 6.000 atau 7.000, berarti untung. Ya. Bisa tidak kita subsidi? Ketika harga gabah petani itu turun, pemerintah masuk, ngambil subsidi, beli. Giling simpennya bagus. Sehingga gudang-gudang Bulog itu Pak Pur tidak penuh dengan beras impor. Begitu saya masuk ke gudang Bulog, itu perasaan satu itu prihatin. Ya, Pak Bupati prihatin. Ternyata berasnya bukan dari kita ya. Saya akan bangga kalau masuk gudang Bulog berasnya dari petani kita, di mana harga itu dibeli oleh Bulog ya dengan harga yang wajar dan petani untung. Itu baru top. Selama ini enggak itu. Nah, sekarang ada Bapak Nas di sini. Pernah enggak di situ? Di Bulog untuk stabilisasi yang melalui SPHP. Kalau di Bulog tidak pernah di atas HET. Kami telah selalu intervensi, sebagaimana tadi juga Pak Bupati sampaikan, untuk Sidoarjo ini sangat stabil. Informasi dari Bulog kan begitu tadi. Kita ditetapkan harga pembelian di tingkat petani itu ada perintah dari Badan Pangan Nasional, di mana untuk GKP kita 5.500 untuk kadar air 14, sedangkan untuk medium beras itu 9.950. Kami tidak bisa keluar dari angka itu karena kita melaksanakan penugasan dari Badan Pangan. Ini kan kita harus seimbang dua sisi, imbang di sisi petani, imbang di sisi konsumen. Kalau kita naikkan di konsumen kira-kira terlalu tinggi apa enggak? Ini kan jadi kepentingan yang berbeda antara kepentingan di tingkat petani dengan kepentingan di tingkat konsumen. Harapannya apapun yang ditetapkan oleh Badan Pangan dengan nilai atau rupiahnya 990 itu adalah angka yang pasti beliau-beliau pemanggilan putusan sudah menghitung dari dua sisi. Kalau kerjasama bisnis untuk pengadaan CPP, lagi-lagi kita terbentur kepada ketentuan ada HPP-nya. Jadi kerjasama dengan siapapun kami terbuka dengan siapapun, tapi dengan catatan pada saat kita membeli dengan HPP yang ditetapkan adalah medium 14% kadar air broken 20 harganya 950 itu. Jadi dengan siapapun kami tidak harus dengan tertentu, hanya William Marsa enggak. Dengan siapapun kita atau kami kerjasama dengan ketentuan maksimal di bawah di angka HPP. Gitu. Sangat bisa dengan Kapoktan kita sudah melakukan kerjasama dengan Kapoktan. Kita membeli GKP juga karena kebetulan apalagi di Jawa Timur ini kita punya 4 unit pengolahan yang lumayan besar MRMP. Ada di Jember, ada di Banyuwangi, Bojonegoro dan Magetan. Ada 4 kita. Jadi kita beli gabah. Tidak hanya beli beras tapi kita juga beli gabah. Gitu. Simpan tetap semangat untuk membantu rakyat. Cindera mata selanjutnya dari DPR ke Perum Bulog. Bat, izin. Sifat, siap membantu rakyat. 1, 2, 3. Semangat. Sifat ini. Aduh.